Salam bola, Tribuners, Semeton Tribun Bali. Kembali bersama saya dalam program Bincang Bola. Itu kita bersama-sama akan menyambut laga besar. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain, kemudian akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde ketiga. Dan tentunya supporter Indonesia berharap Timnas Indonesia, tim Garuda bisa meraih hasil maksimal di dua laga ini untuk membuka jalan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Tribuners Semeton Tribun Bali, seperti kita ketahui, perjalanan Timnas Indonesia tentu tidak lepas dari dukungan para supporter, para fans Garuda. Salah satunya yang fanatik dan punya loyalitas yang luar biasa adalah Ultras Garuda. Dan kali ini saya sudah bersama para pentolan Ultras Garuda Session Bali. Ya, sebagai informasi bahwa Ultras Garuda ini punya banyak session ya, istilahnya regional di daerah-daerah hampir seluruh Indonesia sudah ada Ultras Session, termasuk salah satunya Ultras Garuda Session Bali. Dan hari ini saya bersama 3 pentolan mereka yang tentunya sudah tidak sabar menantikan laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Tapi sebelum kita membahas pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini, tentu kita juga ingin tahu bagaimana Ultras Garuda Session Bali ini hadir di Pulau Dewata. Nah, Bung, ya, menarik kita bicara tentang Ultras Garuda Session Bali ini. Kira-kira sejak kapan Ultras Garuda Session Bali ini hadir di Pulau Dewata dan seperti apa suka dukanya ketika berdirinya Ultras Garuda Session Bali ini? Oke, kalau dari kami Ultras Garuda Session Bali ini berdiri baru 2 tahun yang lalu ya, kemungkinan di tahun 2021, 2022. Itu kita berdiri, awal mula kita itu segelintir orang lah, bisa dibilang 15 orang yang mencintai timnas. Kita berdiri tanpa nama atau embel-embel Ultras Garuda sebelumnya. Di situ kita menamakan kita supporter independen. Supporter independen ya? Ya. Pendukung timnas ya? Ya, pendukung timnas. Jadi kita tuh awal mulanya kumpul-kumpul biasa. Habis itu kita punya ide gimana kalau kita bikin wadah supporter timnas di Bali. Dengan ide tersebut kita juga berpikir lagi mencari masa yang banyak. Karena kan kita nggak mungkin cuma 10 orang aja. Ya, betul. Sebelumnya kita silaturahmi atau bisa dibilang bahasanya itu sowan. Sowan ke supporter-supporter lokal. Supporter lokal, ya. Ya, supporter lokal. Entah itu Bali United, ya kan. Bali United kan juga punya beberapa komunitas supporter ya kan. Ya. Dan sama supporter-supporter Liga 1. Yang ada Kita nggak sebutin lah ya kan, yang ada di Bali ya kan. Ada di Bali ya. Persoalan kita bicara bahwasannya kita ingin mendirikan wadah supporter timnas. Di situ belum ada istilahnya, belum ada rencana Ultras Garuda namanya. Akhirnya kebetulan ada teman-teman dari Ultras Garuda yang saya kenal sendiri pribadi. Ya udah, gimana caranya kalau kita dirikan Ultras Garuda Session Bali. Setelah kita sowan dan ada istilahnya ada cetusan dari pengurus Ultras Garuda pusat, oke lah kita jalanin. Kita sowan ke sana sini. Kita nobar, pertama kali kita nobar itu di mana ya, sebelumnya jembatan di sini Mbak, di apa sih namanya ya? Oh ya. Latisa ya kan, Latisa. Kita nobar di sana. Cukup tinggi antusias untuk timnas. Akhirnya kita makin dikembangin lah ini Ultras Garuda Session Bali ini ke media-media. Kita perkenalkan semua ke media-media.
kita gandeng media-media partner seperti Bali Fans Bali United, Bali United Fans ya. Iya, Bali United Fans. Ya, itu kan kita gandeng. Mereka juga cukup membantu kita di promosi media flyer kita untuk nobar gitu kan. Di media-media sosial ya. Ya, di media sosial. Kita nobar, makin lama makin rame. Kebetulan tempat yang kita singgahi di awal ini waktu nobar tidak cukup nih istilahnya. Kapasitasnya kurang cukup lah, ya. kurang memadai lah. Berarti luar biasa ya, baru awal berdiri tempat nobarnya kapasitasnya sudah tidak memadai. Tidak memadai. Kemudian kita cari lagi lokasi, kita ketemu di Baspace ini, ya kan? Baspace, kita perkenalkan juga Baspace. Dari supporter-supporter lokal Bali United dan supporter-supporter lokal-lokal Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu mensupport kita juga nih. Jadi mereka support dengan cara datang ke nobar kita. Jadi otomatis nobar kita pasti rame gitu kan. Ya, kendala kita sebenarnya kalau mau dibilang kendala di awal-awal tuh kita soal ke supporter-supporter lokal Liga 1 yang notabene mempunyai rivalitas tinggi nih Pak gitu. Ya, tapi seiring waktu semua sudah berjalan ya. Dan sekarang meskipun Ultras Garuda Session Bali ini mungkin komunitas ini banyak dari berbagai klub di Liga 1 ya, tapi ketika bergabung di Ultras Garuda sudah tidak pakai embel-embel lokal. Benar. Gitu ya. Jadi kita sudah punya aturan lah istilahnya Pak ya. Jadi saat mereka ingin bergabung ke Ultras Garuda Session Bali ini, mereka minimal menyisihkan lah, tidak meninggalkan tapi menyisihkan sejenak saat laga timnas. Saat mereka nobar, no atribut lokal, ya kan? Itu yang kami gaungkan supaya mengikis rivalitas sedikit demi sedikit lah ya kan. Kita tahu di tanah ini kan kita juga berdomisili di Bali, yang notabene Bali United yang punya. Kita yang bukan dari supporter Bali, otomatis kan kita harus menjaga kondusivitas. Betul. Jadi itu. Tapi kan bahwa goalnya ke bawah ini kita pendukung timnas ya. Benar, pendukung timnas lokal kan gitu. Jadi meskipun kita berbagai warna, tapi kita sama-sama mendukung timnas Indonesia kan. Iya, benar. Garuda. Jadi kalau mau nonton bareng gitu memang kayak ada screening juga ya mungkin ya, untuk mencegah gitu, biar tidak ada komunitasnya yang membawa atribut klub lokal seperti ya. Benar. Jadi selain di flyer kita tekankan buat nobar, no atribut lokal, saat di lokasi nobar pun kita seleksi nih. Seleksi, jadi penonton-penonton yang menggunakan atribut lokal pasti kita alihkan dengan menggunakan jaket atau enggak membalik bajunya atau atributnya gitu kan. Jadi itu istilahnya kita mengantisipasi lebih awal, betul, agar tidak ada gesekan lah. Tapi bahwa intinya bahwa Ultras Garuda kita menyatukan support yang sama ya untuk timnas Indonesia. Benar, kan, ya. Sejauh ini jumlah masa di Bali sendiri, Ultras Garuda Session Bali ini kalau mungkin di acara nobar atau kegiatan-kegiatan santai itu udah cukup banyak belum? Jadi kita itu ada bagi dua ya kan. Jadi ada member kit. Jadi itu adalah member resmi dari Ultras Garuda Bali yang terakreditasi di Ultras Garuda Pusat. Ada juga itu yang resmi. Yang resmi itu kita ada di 35 member kit. Itu yang terakreditasi di member pusat. Dan simpatisan kita kurang lebih itu ada 300-an di Bali. Iya. Itu untuk simpatisan kita. Simpatisan ini istilahnya mereka yang tidak tergabung dengan member kit, tapi mereka yang sering aktif di kita. Saat ada kegiatan bakti sosial lah, atau enggak kegiatan nobar, kopdar, itu mereka pasti hadir gitu. Ini menarik juga kalau setiap session nonton bareng gitu kan. Yang selama ini kan nontonnya di Best Space ini ya. Iya, Best Space. Itu kan Ultras Garuda ini kan terdiri dari kelompok-kelompok komunitas klub-klub lokal juga. Nah, dalam menyanyikan Chan itu atau lagu-lagu itu Chan klub-klub ini juga dinyanyikan juga atau seperti apa, atau hanya fokus untuk Chan timnas?
Jadi saat kita nobar tuh memang kita fokuskan di chain itu, kita ambil chain-chain, kita adopsi lah bahasanya dengan adopsi. Kita adopsi chain-chain dari klub-klub lokal. Baik itu dari klub lokal Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3. Jadi kenapa kita chain-kan itu, karena supaya mereka juga merasa dihargai lah. Oh, channel saya ini dipakai ya kan. Channel klub saya nih, kebanggaan saya dipakai gitu. Jadi tidak ada monopoli. Iya, benar. Iya. Tapi tetap dengan channel yang ke timnas ya. Benar. Jadi kita adopsi dengan kita ganti lirik ke timnas Indonesia. Gitu. Nah, selain nobar mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di Ultras Garuda Bali. Kita itu ada kegiatan futsal, itu futsal rutin sebulan 2 kali. Bahkan itu bisa lebih, tergantung teman-teman juga. Nih kalau teman-teman lagi semangat futsal, kita futsal lebih banyak. Ada kegiatan kita kayak bakti sosial. Saat kita ada di bulan puasa itu kita bagi-bagi takjil. Sama istilahnya kalau ada bencana alam gitu selalu kita kita supporter juga mempunyai jiwa kemanusiaan, iya kan Pak? Iya, betul. Iya. Jiwa kemanusiaan itu perlu, sangat penting, sangat bagus. Yang penting jangan dipolitisasi ya. Iya benar. Itu ya. Apalagi sekarang zamannya. Pilkada jangan sampai. Pilkada nih bahaya banget Pak. Baik. Ini terkait Ultras Garuda Bali kan ya, untuk acara nobar tentu butuh dana juga kan, seperti itu kan. Untuk bayar dan lain-lain gitu kan, untuk kegiatan bakti sosial juga. Itu bagaimana untuk sumber dana untuk bisa menghidupi komunitas ini biar tetap bisa eksis terus ya. Jadi kita ini sebenarnya mau dibilang kehidupan mewah juga nggak kehidupan mewah ya Pak ya. Emang orang ngelihat, waduh, nih setiap nobar ramai banget ya kan. Habis itu kita bisa bakar flare segitu banyak ya, otomatis kan orang berpikir duitnya banyak nih ngabisin ya kan. Tapi kan kita ini sumber pendapatan kita nih dari merchandise. Ogi Bali ini beberapa kali ngeluarin merchandise seperti kaos gitu kan. Tapi nggak sering sih, mungkin setahun itu bisa 2 kali. Itu setahun 2 kali. Selain dari kaos, kita juga dari iuran wajib member kit. Iuran wajib member kit sama dari sponsor. Kadang-kadang sponsor tuh ngasih bukan hanya merchandise, kadang-kadang saat kita ada kegiatan dia support dana gitu kan. Kita nggak sebutin sponsor, takutnya di sini sponsor gitu. Jadi adalah sponsor gitu ya. Dari nobar juga bisa mendapatkan dana nggak? Dari nobar kita nobar itu biasa kita buka HTM karena kenapa kita buka HTM, sebenarnya kita perizinan. Habis itu kita ada izin ke desa adat. Habis itu kita otomatis harus atau enggak ngasih uang lelah lah kepada petugas yang petugas kayak pecalang gitu kan, teman itu kan. Sama kita istilahnya kontribusi sama lokasi Basbes ini. Jadi kita tuh biasanya HTM juga. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang HTM tuh nggak banyak sih. Minim banget pendapatan, tapi kita yang penting nobar kita rame. Teman-teman atau enggak semua pendukung timnas yang ada di Bali ini di nobar kita tuh senang lah, happy, merasa istilahnya feel-nya itu berasa di stadion ya kan. Itu sih harapan kita sebenarnya, itu yang penting teman-teman supporter yang mencintai timnas Indonesia tahu bahwa kita ada di sini. Kita ada di sini untuk rumah mereka gitu ya sih Pak. Dan tentu menjadi kebanggaan, kebahagiaan ketika seluruh supporter timnas yang nonton bareng itu bisa merasakan sebuah kebahagiaan ya, merasakan feel seperti di stadion itu ya. Benar banget itu. Nah, untuk Mas Andi sekarang, sejak kapan Anda bergabung di Ultras Garuda Session Bali ini, dan mungkin punya pengalaman-pengalaman menarik selama bersama Ultras Garuda Bali ini? Kalau saya sendiri sih gabung bersama Ultras Garuda Bali itu semenjak awal terbentuknya sih. Cuman ya karena saya pendatang di Bali, jadi ada beberapa waktu saya pulang, ada kemungkinan saya pulang. Itu aja. Ini termasuk pendiri ya? Enggak. Ya. Ada cerita-cerita menarik atau pengalaman menarik atau suka dukanya bersama Ultras Garuda?
pengalaman menarik saya menurut saya di Ultras Garuda Bali itu untuk menyatukan semua supporter kan. Seperti kayak banyak kan supporter lokal yang rivalitas gitu. Tapi di dalam wadah ini kita jadi satu gitu. Setidaknya kayak udahlah rivalitas sudah di sana, di sini kita waktunya di satu gitu. Jadi tinggalkan dulu rivalitas lokal, kita sama-sama merah putih gitu ya. Nah kalau Mas Rizky sendiri, boleh tahu juga sejak kapan bergabung di Ultras Garuda Bali dan kenapa memilih bergabung di Ultras Garuda Bali ini? Kalau saya sih sebenarnya juga sama, sama-sama dari awal. Dari awal. Iya. Membantu teman-teman juga ya untuk kecintaan kita kepada timnas itu. Mumpung ini ada teman-teman untuk mensupport timnas, saya ikut membantu gitu. Jadi ada di Bali ini ada wadah untuk kita menonton timnas gitu. Jadi nonton rame-rame ya, nonton rame-rame sesama-sama pendukung timnas gitu ya. Jadi seru gitu. Kalau nonton di rumah kan mau teriak-teriak sendiri nggak enak. Ini kan udah sambil ngecen, ada flare udah kayak udah di stadion gitu kan. Feel-nya tuh gitu. Mungkin sebelum gabung di Ultras Garuda atau sebelum ada Ultras Garuda, berusaha juga mencari-cari di mana sih ada tempat nobar, di mana sih ada komunitas pendukung timnas, seperti itu mungkin. Iya, nyari-nyari itu kayaknya di Bali tuh kayak sedikit gitu loh. Ya, belum ada nobar tapi ya nggak rame, apalagi dulu timnas kita juga belum terlalu ini. Belum terlalu lah. Kayak kalau masih zaman kegelapan dulu. Zaman gelap ya. Sekarang udah zaman menuju cahaya. Iya. Nah, sekarang kita bersiap-siap menantikan pertandingan yang saya kira sangat krusial juga ya, melawan Bahrain, kemudian melawan Cina. Untuk persiapan nonton bareng melawan Bahrain ini seperti apa, Bung? Kalau persiapan dari kita nih sebenarnya sudah sangat matang nih Beli ya. Jadi kita perizinan udah tembus nih dari perizinan kepolisian, keamanan, izin dari desa adat. Itu sudah di ACC lah istilahnya. Jadi kita tinggal untuk besok kita persiapkan di lebih awal aja karena match ini kan yang lawan Bahrain ini kan jam 12 malam nih kita ya kan. Waktu Indonesia Tengah. Ya. Kalau bisa dibilang ini udah kayak pertandingan tim Eropa. Yang main kan pemain Eropa. Benar. Kalau dari persiapan udah matang sih. Tinggal kita besok antisipasi keramaian aja. Kan kita juga beberapa kali bisa dibilang kita ditegur lah. Karena memang kita di awal ini kita tidak tahu lah syaratnya untuk perizinan gitu Beli. Kita taunya cuma kita ngadain nobar, ada lokasi, kita bisa jaga kondusivitas, udah jalan gitu. Jadi kita dapat teguran istilahnya, diperingati lah. Untuk kedepannya kita tuh harus melakukan perizinan, baik itu dari izin kelurahan, ke desa adat, sama izin ke kepolisian. Mungkin karena masa yang hadir banyak ya. Benar. Jadi kita sebenarnya lu nggak expect kayak waktu ini kita lawan Australia juga kita nggak terlalu target banyak. Kita prediksi itu kemungkinan 400 orang udah cukup banyak menurut kita kan. Jadi yang datang itu hampir 900. Melebihi ekspektasi. Sampai kita nolak-nolak di depan. Melebihi tes ya. Iya, benar. Karena kan ini kapasitas Baspes juga kan maksimal banget ini. Kalau yang berdiri itu cuma 800 orang. Kita lebih, bahkan kita sudah tutup pintu masuk ya kan. Kita tutup pintu masuk, masih aja mau nunggu di luar gitu. Mungkin inilah masa-masa kebangkitan supporter timnas. Itu merasakan kebahagiaan bahwa timnasnya udah mulai membaik, bisa dibilang membaik lah, bertahap membaik. Nah saya kira nanti untuk pertandingan melawan Bahrain lawan Cina ini kayaknya antusiasme supporter di Bali ya pastinya akan luar biasa juga nih. Benar. Kalau dari kita punya media media Instagram ya kan, kita juga sudah cek itu beberapa kali. Emang banyak yang nanyain ke kita nih via DM, ngadain nobar nggak gitu kan. Jadi dari situ udah kita lihat walaupun kita main tengah malam pun pasti bakal rame gitu. Ya rasanya pastinya akan ramai juga besok ini lawan dan juga Cina ya. Nah sedikit teknis ini ya, mungkin bicara kans peluang gitu ya. Kemudian melihat kondisi timnas sekarang.
menurut Bung seperti apa sekarang wajah timnas Indonesia di era Sintayong ini, di era Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, kemudian kita juga banyak sekarang diperkuat pemain-pemain diaspora kan. Kita lihat bagaimana kualitas tim kita sekarang. Seperti apa Bung melihat ini? Kalau kita bandingkan sama yang dulu-dulu ya, jadi timnas sekarang ini menurut saya sudah di luar ekspektasi masyarakat Indonesia. Jadi sudah di luar ya. Iya benar. Sudah jauh dari ini ya. Target bayangan kita ya. Iya, target sebenarnya kan cuma di lolos round 3 Iya. itu udah maksimal banget, tapi Iya. kita masih bisa bersaing di round 3. Iya. Maka kita bisa lawan Arab imbang. Iya, Australia. Bahkan kita lawan Arab itu bisa ngebobol duluan. Iya, betul. Ya. Jadi kalau pandangan saya timnas sekarang ini cukup baik atau bisa dibilang sangat baik lah. Walaupun banyak pro dan kontra, ya Ya, kan kita ya, tahu lah ya. pro dan kontra seperti apa. Kita nggak usah pikirin sampai itu karena supporter tuh inginnya timnas kita berkembang. Iya, iya. Berkembang dalam istilah bisa sampai bukan hanya kancah Asia, Iya, kita bisa dunia lah. iya, iya. Harapan ya walaupun masih 50-50 nih, Iya. kita harapan harus masuk Piala Dunia. Iya, iya. Saya yakin dan optimis lawan Bahrain kita menang. Lawan Cina masih 50-50. Bukannya kebalik. Lawan Cina harusnya bisa menang gitu kan. Karena kalau mau dibilang saya lawan Cina masih agak kuat sih Cina tuh ngelihatnya. Kalau dari pandangan saya, Iya, Bandi. iya. Meskipun di laga sebelumnya kalah terus ya. Ya, karena kan kita nggak tahu sama-sama sekarang di ASEAN pun sekarang negara-negara udah mulai berbenah kan. Iya, iya. Mereka melihat ini Indonesia nih, Indonesia tiba-tiba yang dulunya dibilang kita lawan Malaysia aja ngos-ngosan, Ngos-ngosan. ya kan? Iya, Ngos-ngosan. Sekarang udah kita di atas mereka. iya. Bukannya sombong nih ya kan? Iya, iya. Tapi kita tahu lah, kita udah di atas Gak mereka. apa-apa, Bahkan sombong dikit gak apa-apa. mereka juga mengakui nih Iya. bahwa timnas Indonesia ini udah membaik, sangat baik lah. Iya, iya, Gitu. berubah pesat ya. Tapi ya mudah-mudahan lawan Bahrain menang, lawan Cina menang. Tinggal kita ketemu di GBK November nanti Iya, lawan iya. Jepang. Iya. Ya artinya kan kalau kita lihat di zaman dulu, zaman kegelapan dulu kan, di level ASEAN aja kita sangat berat kan bersaing. Iya. Sama Thailand jauh kita tertinggal, sama Benar. Vietnam juga sudah tertinggal. Mungkin sama Malaysia masih bisa bersaing, tapi melawan Malaysia pun kadang kita masih ragu bisa menang, bisa apa enggak kan gitu. Benar, beli. Ngos-ngosan juga. Tapi sekarang kan sudah berbeda, kita sudah bisa level, mungkin sudah level Asia, bahkan bisa menahan tim yang menjadi langganan Piala Dunia kan, Dunia, seperti iya. Arab Saudi dan Australia. Nah, sejauh mana Bung melihat ini? Apakah memang ini pengaruh banyaknya memang pemain-pemain keturunan yang ada di timnas ini, yang memang gaya permainannya sangat berubah? Sekarang kita bisa lihat bagaimana timnas Indonesia bermain kayak tim Eropa seperti itu kan. Iya. Kemudian juga mungkin peran Sintayong seperti apa? Jadi benar banget beli. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang timnas sekarang ini gaya permainannya bukan lagi kayak zaman dulu nih. Iya. Zaman dulu kita di pertahanan saat sudah musuh mulai mepet ini pasti kita buang bola ke pinggir. Iya, iya. Udah buang jauh-jauh. Panik ya. Iya, keluar ya kan. Tapi sekarang kan kita masih bisa kontrol bola, Iya. ya kan. Masih bisa istilahnya gocek lah, Ya. oper dulu ke sana. Maksudnya dia tuh gaya permainan udah benar-benar Eropa, yang bola bawah lah, ya kan. Kalau zaman dulu kita ngelihat bola dari tengah, udah lambung. Langsung lambung. Ya, Paling ke sayap dulu baru Ya. selesai gitu ya. andalanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang lebih taktis, main pendek, ya kan, main pendek 1-2, 1-2. Memang benar-benar berpengaruh sih pemain diaspora ini menurut saya. Jadi gaya permainannya bisa ngerubah. Jadi pemain-pemain lokalnya jadi ikut mengikuti ritme atau enggak cara permainannya itu mengikuti mereka gitu kan. Itu aja. Nah, kalau Mas Andi melihat wajah timnas sekarang seperti apa? Cukup sangat baik sih untuk saat ini, karena untuk permainannya juga udah terjaga banget. Cuman untuk mentalitasnya mungkin ada agak yang berkurang kayak gitu sih. Cuman karena kedisiplinan dari Sintayong juga dapat, jadi mungkin pemain-pemain ini mengikuti lah ritme kayak gimana seperti itu. Nah, sekarang kan timnas juga tambah lagi 2 pemain baru nih, Iya. pemain keturunan ya, ada Miss Hilgers, kemudian ada Eliano Rigas ya. Miss kita tahu pemain kelas Eropa, bermain di 20 di Liga Belanda. Iya.
kemarin bermain di kompetisi Liga Eropa melawan Manchester United, seperti itu. Ya, seperti itu. Gimana Mas Andi melihat kehadiran dua pemain baru ini? Kemudian juga sebelumnya sudah ada kiper Martin Paes, sudah ada Jaize, seperti itu. Ya. Gimana melihat ini? Menurut saya ini sangat berpeluang besar ya untuk Indonesia untuk menjaga kemenangan lah kasar begitu ya. Karena di sisi lain kita udah dapat squad yang sangat bagus ini dari pemain-pemain Eropa. Jadi dari situ juga dari pemain-pemain lokal kita bisa belajar. Oh ini cara mainnya, terus cara untuk pengumpanan kayak gimana. Itu kita bisa belajar lah dari pemain-pemain Eropa itu seperti itu. Mas Rizky, ini kan timnas Indonesia sekarang ini seperti apa? Sintayong sudah bisa mengumpulkan puzzle-puzzlenya gitu kan dari pemain-pemain keturunan, kemudian ada juga pemain-pemain lokal kita yang dari Liga 1. Itu kan dari kiper sudah ada, belakang, tengah, mungkin juga depan. Mas Rizky masih melihat ada nggak sisi kekurangan dari timnas ini? Apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin sektor mana seperti itu? Kalau menurut saya sih timnas dari zaman dulu, nggak zaman dulu sih. Kalau zaman dulu masih kita punya striker mantap kan, seperti Boas, terus ada Bang Pamungkas, Budi Sudarsono. Nah di era sekarang tuh masih belum, masih kita untuk pemain depan itu kita masih kurang lah. Belum punya seorang striker murni striker tajam gitu ya. Tajam. Boas Salosa itu striker timnas yang gue bilang sangat bagus lah gitu. Sekarang mungkin di usia muda ini Sintayong sudah mulai mengasah kan. Kebanyakan pemain-pemain yang dipanggil timnas untuk pemain depan ini kan banyak dari lokal, dari Indonesia banget ya kan. Anggapannya kalau banyak orang yang bilang kok diaspora semua, nggak semua diaspora di timnas kita. Kita ada Hoki Caraka, masih ada Dimas Derajat, Sananta itu kan. Itu saya lihat sih ada pelatih striker yang datang dari Korea, ini udah membuat perubahan. Jadi kita lihat di liga lokal kita di Liga 1 pemain-pemain yang masuk ke timnas itu sudah mencetak gol. Jadi semoga nanti bisalah dicoba untuk Sananta atau Hoki atau. Tapi Sananta ini kebetulan di laga lawan Bahrain lawan Cina ini tidak dipanggil ya. Iya, tidak dipanggil sayangnya. Ada Caraka, ada Malik Rizaldi, ada Dimas Derajat. Semoga pemain-pemain kita bisa belajar lah dari pemain-pemain diaspora ini dan ada pelatih khusus untuk striker ini. Harapan kita bisalah banyak mencetak gol lawan Bahrain. Ya memang Tribuners sebutan Tribun Bali memang mungkin satu masih yang menjadi persoalan di timnas ini memang sektor depan ya. Sektor depan. Kita belum punya striker murni ya, striker tajam ya. Meskipun ada Ragnar, kemudian ada Strike, tapi mereka lebih karakternya sebagai penyerang sayap ya. Kalau Bung lihat seperti apa ini? Secara keseluruhan dari kualitas pemain-pemain kita ini dengan bergabungnya juga Misigers, kemudian Martin Paes juga. Mungkin kalau untuk Misigers sama si Eliano, mungkin kita lihat nanti di Bahrain ya. Karena kalau kita ngelihat di klub mereka masing-masing, masih menurut saya masih kurang sih. Maksudnya kurang bisa, kita tuh belum bisa ngelihat itu secara kayak gimana sih dia nanti di timnas, karena gaya-gaya timnas setiap pemain kan beda-beda nih. Betul. Kan nggak bisa disatukan lah. Harusnya mereka ketemu dulu chemistry kayak gimana ya kan. Karena ini kadang-kadang dari lini belakang, lini tengah udah bagus, kita di lini depan kadang-kadang kita bapuk nih. Iya beli ya. Kita nggak pungkiri lah itu. Lini depan kita bapuk banget. Sama mungkin harapannya mungkin dari teman-teman saya juga sama semua seluruh supporter Indonesia nih, mungkin kita butuh striker. Ya mudah-mudahan sih datangnya dua pemain ini bisa membantu lah. Sebenarnya kalau Rafael Strike kan juga bukan striker murni, jadi cuma dia sama Sintayong cuma diasah aja dijadiin striker ya kan. Iya betul. Sebenarnya kalau mau dibilang Rafael Strike itu bukan striker murni. Iya betul memang. Kan? Bukan striker murni, dia lebih karakternya penyerang sayap. Makanya saat dia bermainnya lebih dari sayap ya kan. Iya, saat dia nggak bisa nyetak gol tuh kita udah nggak bisa marahin dia karena dia bukan striker murni gitu. Kecuali kalau itu striker murni di depan gawang nggak gol, itu baru kita bisa maki-maki gitu kan. ya mungkin ini juga pemahaman bagi teman-teman supporter ya, bahwa Rafael Strike itu memang bukan striker murni. Dia lebih suka membuka ruang. Bener.
apa namanya terus memberikan umpan ke Iya. rekan yang lain ya, sehingga sejauh ini emang dia masih minim untuk cetak gol. Benar. Ragnar juga mirip-mirip juga. Iya sebenarnya benar, karakternya. Ragnar juga. Cuma Jadi kalau bisa dibilang timnas sekarang kayak Ragnar sendiri tuh daya gempurnya nih, semangatnya Ya, bisa kita akui lah. ya. Bagaimana dia habis dia ke depan, tiba-tiba dia langsung lari ke belakang, Ya, ya betul, kan? betul. Itu yang bisa kita lihat tuh sebenarnya daya juangnya itu. Ya. Padahal orang pada berpikir nih, pemain diaspora. Ya. Tapi daya juang mereka tuh bener-bener buat Ya. timnas itu. Ya, ini ya, teman-teman yang mungkin yang agak kontra dengan Iya. dengan skuad timnas sekarang ya. Jadi meskipun mereka pemain diaspora, pemain keturunan, tapi mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa ya. Benar. Ya. Jadi ya contohnya Ragnar ya, Iya. ya bermain di depan sendirian, all out, kemudian ketika diserang dia turun, ya kan? Iya. Dan hampir semua pemain-pemain yang berstatus diaspora ini selalu tampil penuh semangat ya. Iya, maksimal lah kita bilang Ya. mereka nih benar-benar berjuang dengan maksimal lah. Kalau udah seperti ini kita harus support banget ya kan. Ya. Secara kalau kita downin mental mereka kan nanti bakal berpengaruh sama permainan juga. Makanya kenapa kita di supporter yang benar-benar mencintai sepak bola timnas Indonesia lah terutama nih. Kita pengen mereka ini sudah mau lah membela timnas kita nih, Iya. ya kan. Harusnya kita support maksimal gitu loh. Dan mereka memang punya darah Indonesia, Benar. keturunan Indonesia, artinya Iya. memang punya hak dan kesempatan untuk membela timnas Benar. Garuda, kan seperti itu ya. Ya mungkin biarkanlah ya, yang kontra biarkanlah kontra gitu kan. Kalau kami tetap mendukung semua pemain timnas itu dengan sepenuh hati gitu Ya, ya. ya. Untuk kebaikan timnas juga, untuk mempercepat prestasi ya. Benar. Karena sudah terlalu lama supporter ini menunggu. Mungkin beli juga punya harapan dong masuk Piala Dunia dong Iya, ya. pastinya lah. Sudah terlalu lama kita Benar. berada di Goa ya. Iya. Sampai dah di Goa makan pop mie nih. Ya, sekarang udah saatnya mungkin ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa lolos sampai ke Piala Dunia ini bisa menjadi lecutan bagi pemain-pemain yang lainnya, dan saya kira juga PSSI juga tetap juga memperhatikan bagaimana pembinaan ya. Bukan Benar. hanya untuk timnas dengan diasporanya ini ya, Pak. Benar. Jadi mungkin kalau mau ngomongin PSSI saya nggak bisa komen banyak nih karena udah Pak Ketua Umum PSSI juga istilahnya sudah bekerja dengan secara maksimal. Mendatangkan mereka atau enggak, istilahnya itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Circle dari Pak Ketua PSSI ini sangat berpengaruh soalnya. Kalau kita flashback nih ke zaman-zaman dulu, kita tahu lah orang-orang di PSSI itu seperti apa mungkin ya kan. Tapi kita nggak ngomongin dah yang zaman dulu, kita nggak usah ngomongin. Yang sekarang menurut saya Pak Erick cukup bagus dengan circle-nya, dengan jelajah dia untuk menerjang semua ini supaya ingin memajukan timnas Indonesia dan membuat Liga Indonesia ini terutama. Jadi saat timnas bertanding nih, Liga stop, itu menurut saya sangat bagus karena tidak mengganggu konsentrasi pemain saat membela timnas. Jadi mereka benar-benar fokus ke timnas, tidak lagi memikirkan liga. Itu. Nah, sekali lagi harapannya ini untuk melawan Bahrain, melawan Cina, dan peluang kita mungkin untuk bisa bersaing di ronde ketiga ini. Kalau harapan itu harap banget lah. Jadi lawan Bahrain kita menang, walaupun kita harus menang tipis. Lawan Cina kita menang, ya kan. Dan untuk match selanjutnya itu lawan Jepang. Jepang kita nggak terlalu realistis lah, kita realistis lah. Gimana Jepang ya kan? Ini yang penting ini 2 match ini kita harus sapu bersih. Ini jadi, kesempatan terbaik bagi Indonesia ya untuk mendapatkan poin ya. 6 poin. Kemarin kita sudah punya 2 poin, imbang melawan Arab Saudi, imbang melawan Australia. Kita tambahan, kita menang lawan Bahrain, kita 3 poin, lawan Cina 3 poin, kita punya 8 poin. Mungkin kita tambahan harus imbang aja nih. Iya. Mudah-mudahan harapan saya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan dengan melihat kualitas tim sekarang, komposisi tim sekarang, Anda sangat optimis? Optimis harus, Pak. Jadi optimis itu harus beli. Jadi gini, kalau kita nggak optimis, itu nggak bakal terjadi. Iya. Dari Mas Rizky, gimana pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina nanti? Kira-kira peluangnya seperti apa dan prediksi skornya berapa? Oh, kalau saya sih
dua musuh ini harus sapu bersih menang. Lawan Bahrain mungkin bisa 2-1 lah. Kalau Cina karena cuaca ya di sana kan dia di tempat terkecil dingin, tapi kita punya pemain-pemain terbiasa di Eropa dengan kondisi seperti itu, bisalah kita menang. Ya skor-skor tipis lah. Yang penting harapan tetap menang. Jadi peluang bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Bahrain dengan Cina ini sangat-sangat terbuka ya. Ya sangat terbuka, apalagi ada dua tambahan pemain baru ini, mungkin bisa menambah taktik Sintayong, merubah-rubah skuad gini kan. Kemarin lawan Australia, Arab, beda-beda. Terus ini lawan Bahrain, ada tambahan pemain baru lagi, sampai pelatih udah mulai pusing nih. Pelatih lawan ya. Pelatih dari tim-tim lain sudah tidak memandang remeh lagi Indonesia kan. Kalau dulu Indonesia cuman Indonesia apa sih gitu kan. Sekarang mereka sudah sampai pelatih Australia pun dipecat gara-gara Indonesia gitu kan. Sebuah kebanggaan buat kita. Betul, bisa menahan Australia 1-1. Roberto Mancini juga memuji timnas Indonesia kan. Mancini sampai pusing. Tidak menyangka ya. Gak menyangka. Padahal ranking kita di atas 100 ya, tapi mainnya seperti itu. Mainnya udah kayak di ranking 50 lah ya. Iya. Mungkin 2-3 tahun ke depan Indonesia bisalah terbang lebih tinggi lagi. Karena Sintayong sekarang lagi meracik lah, masih meracik untuk kekuatan timnas di mendatang. Dan harapan ya tahun ini bisalah kita Piala Dunia. Ya untuk nanti skor berapa di Piala Dunia nanti aja, yang penting lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di Piala Dunia itu sebuah impian masyarakat Indonesia. Jadi entah itu mau diaspora atau anggapannya siapa, selama dia memakai jersey merah putih, ada lambang Garuda di dada, itulah pemain timnas Indonesia. Kalau Mas Andi sendiri seperti apa melihat pertandingan melawan Bahrain dan Cina, peluangnya dan tentu juga prediksi skornya? Kalau untuk saya pribadi sih, untuk permainan ya kita tahulah beberapa tahun yang lalu Indonesia melawan Bahrain yang sampai dihancurkan seperti itu Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan pertandingan besok ini Indonesia bisa mengembalikan lah. Jadi Bahrain yang kita kalahkan telak lah. Ya mungkin skor tipis-tipis 2-0 lah. Oh ya, maksudnya dulu kita pernah kalah 10-0 ya. Yang pertandingan terakhirnya di 2012 ya. 2012 ya. Mungkin saat inilah untuk membahas pembalasan itulah. Kita balas kekalahan itu. Bikin malu lah. Iya. Bikin malu di kandangnya. Skor berapa nih? 2-0 lah. 2-0 ya. 2-0 untuk. Kalau lawan Cina gimana? Kalau untuk lawan Cina, menurut saya pribadi belum tahu untuk permainan Cina seperti apa ya. Tapi untuk ya berdoalah kita untuk kemenangan Indonesia melawan Cina. Intinya 2 pertandingan ini kita harus menyapu bersih 6 poin. Begitu. Nah, untuk pertandingan selanjutnya ya kita masih fiktif-fiktif lah. Seperti itu. Baik, sebagai penutup ini dari pentolan Ultras Garuda Bali, harapannya kepada seluruh supporter Indonesia terhadap perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau dari saya pribadi sih mengajak seluruh supporter pecinta timnas Indonesia buat sama-sama kita mendukung timnas Indonesia semaksimal mungkin lah. Istilahnya kita tinggalkan perbedaan, kita satukan dengan satu bendera, yaitu bendera Indonesia. Ya jangan lupa berdoa supaya timnas kita bisa meraih hasil penuh di 2 laga yang akan datang ini, melawan Bahrain dan melawan Cina. Ya, baik, demikian Tribuners Semoton Tribun Bali, obrolan santai saya dengan pentolan Ultras Garuda Season Bali sangat menarik sekali. Tentu kita berharap melawan Bahrain dan melawan Cina, timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Dan tentunya kita juga berharap seluruh supporter di tanah air, seluruh pencinta sepak bola Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dan memberikan doa terbaiknya bagi timnas Indonesia sehingga bisa meraih hasil maksimal. Baik, demikian Tribuners, akhir kata saya tutup dengan salam bola. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.